Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa di dalam bahasa Arab itu disebutkan dua, yaitu kata saum dan siam. Kata saum dan kata siam ini berakar dari kata sama yasumu, sauman au siaman. Makna kata saum dan siam itu ada 4 maknanya. Pertama, imsak, menahan. Makanya Pak, ini rukun puasa itu ada 2, yaitu niat dan imsak. Imsak artinya menahan mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan niat ini bagi puasa wajib itu harus diniatkan di malam hari. Beda kalau puasa sunnah, bisa setelah siang hari sebelum masuk duhur. Sebenarnya Rasulullah SAW suatu ketika beliau masuk ke kamar Aisyah. Beliau mengatakan, apakah hari ini ada makanan? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah, kalau itu saya berpuasa. Artinya kalau orang berpuasa sunnah boleh menyajam 9-10 tidak ada makanan, yang penting belum kita makan minum, maka bisa niatkan puasa, boleh. Tetapi kalau puasa wajib harus di malam hari. Ini bedanya puasa sunnah dengan puasa wajib. Mana kedua dari kata saum atau siam itu, yaitu as-sumtu. As-sum artinya apa? Berhenti berbicara. Nah, ini mana kedua Ibu ya, dari segi bahasa. Mana ketiga, yaitu ar-rukud. Apa itu rukud? Yaitu berhenti bekerja. Nah, ini tadi berbicara, ini berhenti beramal atau bekerja, itu kata makna berikutnya itu. Dan yang terakhir adalah al-wukuf, dari kawakaf yaitu berhenti, jadi diam. Bapak dari tanah suci itu kan wukuf, fitatnya diam untuk berdoa. Ini makna dari kata sama yasumu. Di dalam Al-Quran, di dalam Mu'jamul Mufassir di Al-Quran Karim oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, itu kata saum itu hanya 1 kali disebut. Sedangkan kata siam itu disebutkan 9 kali. Dan kata saum itu lebih umum daripada kata siam. Dan hanya 1 kali kata saum. Itu pada surah Maryam ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kuli washrabi wa qarri aina fa imma tariyanna minal bashari ahadan faquli inni nasatur rahmani sawman falang ukalliman nasa falau kalliman yauma insiya." Makalah dan minumlah dan bersama dengan anakmu yaitu Isa. Fa imma tariyanna, dan apabila ada seseorang melihat kamu, faku dikatakanlah inni nasatur rahmani, aku saya bernasib kepada Ar-Rahman yaitu Allah, al-sauman. Apa itu sauman? Allah ukaliman nas yauma insiya, yaitu menahan untuk tidak berbicara pada manusia pada hari ini.
Jadi kata saum itu umum, bisa arti juga puasa itu sendiri, bisa juga yang lain. Seperti makan dan minum, tetapi puasanya Maryam tidak berbicara sama orang pada hari itu. Ini kata saum ya. Tetapi kata-kata syam itu maknanya ya itu yang kita biasa itu, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 63, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jadi Allah tidak mengatakan kutiba alaikus shaum, tapi kutiba alaikus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini. Jadi shaum syam itu adalah maknanya dimaksud adalah makna yang kita laksanakan sekarang. Ya, yaitu mulai terbit fajar sampai itu menandai makan minum, berjima hubungan suami istri sampai terbenam matahari. Kalau saum itu bermakna umum, bisa puasa itu sendiri, bisa tidak bergerak, tidak bisa juga berbicara. Itu sebagaimana dalam surah Al-Maryam ayat 2 dan 6. Kata syam juga ini bermakna banyak, seperti Rasulullah SAW bersabda, as-syamu junnah. Bahwa puasa itu, kata syam itu junnah, perisai, benteng. Tidak dilihat ya. Jadi kalau di siang hari itu kan makanan minum yang halal bagi kita, tapi kadang ada benteng dari kita, maka kita tidak makan. Kenapa? Kita tahu wah ini ada Allah dari Allah. Kita tahu ada Allah dari kita. Ada banyak kita untuk berkelahi. Ini shaim, saya ini berpuasa. Ini namanya junnah. Tidak kelihatan, tetapi kita rasakan. Itu namanya kata junnah. Di dalam bahasa Arab, kalau ada kata terdiri dari jin dan nun itu artinya tersembunyi. Ah, ini mana bahasa ini? Jadi dalam bahasa Arab kalau ada fi atau isim yang kata terdiri dari jin dan nun itu artinya tersembunyi. Ya apa ya? Contohnya janin. Itu ibu-ibu janin itu kan terlihat terjebak oleh rahimnya seorang ibu. Jannah, surga, tersembunyi karena Masya Allah banyak pohon-pohon di dalam surga itu, sehingga tersembunyi, tidak dilihat. Malam ain ra'at, kata Rasulullah, surga itu belum ada yang mata yang melihat, belum ada yang dengar, belum ada hati yang basar, yang terlintas berartinya. Karena saking hebatnya itu surga, maka dikatakan jannah. Apalagi jin. Jin apa ya? Jin itu artinya makhluk tidak dilihat, gaib. Lawannya ins, manusia. Lawannya ins, manusia. Jadi jin itu Pak tidak lihat. Jadi kalau ada jin Pak yang menampakkan dirinya, itu artinya jin itu bermasalah. Jin itu nakal. Jin yang baik-baik itu tidak akan nampakkan dirinya apa itu? Itu tidak akan nampakkan dirinya. Contohnya ketika di salah seorang jin itu ditangkap dia muncul di Baitul Mal. Dia tampakkan dirinya. Maka ditangkap Pak. Karena dalam surah jin Pak, kata Allah dalam surah jin itu, mereka melihat kalian dan kalian tidak melihat mereka. Jadi jin itu tapi jin itu melihat kita. Jadi kalau ada jin yang menampak dirinya itu, ini itu bermasalah. Ya. Jadi kalau punya ibu keluar ada jin atau apa itu bermasalah, itu mengganggu manusia, itu kafir dia, itu mengganggu manusia. Imam baik tidak akan mengganggu manusia. Tetapi lebih bermasalah lagi kalau ada manusia yang sengaja mencari jin. Ada di televisi apa itu? Apa mengejar jin apa itu? Itu tidak. Tidak ada kerjaannya itu. Makhluk gaib, dia cari menampakkan jin. Ah ini. Seorang bapak, seorang ibu, minta maaf ya, yang suka, bukan si ibu yang di sini ya, yang suka mencari kantongnya suaminya sembunyi-sembunyi, apa namanya, ins atau jin.
Saya tanya Bu, sembunyi, dia mau dikira nampak. Apa? Ya jin. Karena dia manusia, dia tampak ke dirinya. Terus sembunyi, itu jin. Begitu bapak-bapak semua keluar malam yang diam tidak minta sama suami istrinya, itu nama juga apa? Jin. Dia mensembunyikan dirinya. Ins itu menampakkan dirinya. Al-ins. Majnun, gila. Itu kata jin dan nun. Kenapa? Ditutupi oleh akalnya. Itu akalnya ditutup sehingga tidak berfungsi akalnya. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia. Inilah makna dari segi bahasa dan segi istilah. Di dalam Al-Quran tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi fungsi puasa itu adalah la'allakum tattaqun, mudah kalian bertakwa. Di dalam bahasa Arab, kata la'alla itu taraji, ilmu nahwi taraji, harapan. Jadi taraji jadi la'allakum. Kata Imam Suyuti, apabila dalam bahasa Arab itu ada kata kalimat la'alla, itu adanya harapan yang harus dilakukan dengan kesungguhan. Ya Pak ya? Jadi harus ada kesungguhan untuk mendapatkan keinginan kita atau harapan kita untuk mendapatkan takwa, itu ada kesungguhan. Jadi kalau manusia, orang ingin mendapatkan nilai takwa, harus melakukan kesungguhan-sungguhan dalam beramal, dalam ibadah di bulan Ramadan ini. Tapi kalau sekadar puasa tidak ada kesungguhan, maka jauh dari kata la'allakum tattaqun. Harus ada kesungguhan, keseriusan untuk mencapai nilai takwa itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW biasa sebelum masuk Ramadan itu beliau mengajak para sahabat, ya khususnya ada 3 amalan ini, yaitu amalan pertama sholat, supaya mendapat itu la'allakum tattaqun. Jadi la'allakum tattaqun itu sholat. Selama ini mungkin kita melaksanakan sholat 5 waktu, sekedar mengukur keajaiban. Kalau ingin kita mengejar nilai takwa, di samping kita melaksanakan sholat 5 waktu, maka harus ditambah dengan sholat nafilah, sholat sunnah, seperti sholat rawatib. Ya Pak ya? Rasulullah SAW bersabda, hadis dari Ummu Habibah yang diriwayatkan oleh Muslim, man shalla isnata asyra rakatan fi yaumin wa lailah bunilahu bihinna baitum fil jannah. Barang siapa yang salat 12 rakaat ya di siang dan di malam hari, 12 rakaat, maka dibangunkan baginya rumah di surga. Masya Allah ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mendapatkan takwa dan terakhir ini, maka ada ganjarannya Bu ya, dibangun rumah di surga. Yang mana itu 2 rakaat sebelum subuh, itu mengiringi salat fardu Pak ya. Kata Rasulullah, rakaat al-fajri khair minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh itu sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia maupun isinya. Jadi orang Pak, ini kita harus yakin Pak ya, kalau orang sholat sebelum subuh itu sebenarnya orang kaya Pak. Kata Rasulullah, lebih baik dari dunia maupun isinya. Apa isi dunia ini semua Pak? Mobil pesawat apa, mobil sekali yang banyak, Rubicon, Alphard, itu kecil. Ini surga Pak, bayangkan. Jadi ini, kalau mau takwa itu, coba jaga ini sholat ini. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib dan isya. Itu Pak, kalau kita istiqamah Pak, jaminan Allah lewat Rasulullah dibangunkan rumah di surga Pak. Kita yakin itu Pak. Ini amalan sunnah dari Rasulullah SAW. Ada yang bertanya, Ustaz, saya cuma 10 rakaat. Boleh 10 rakaat.
Ini hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari, tadi Muslim dari Ummu Habibah. Kalau ini dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari. Habis tu min Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Saya tetap menjaga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Yang mana itu? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib dan isya. Ini Masya Allah Pak, ini Ramadan luar biasa pahalanya Pak ya. Boleh didapatkan gandakan lagi. Apalagi ya sebentar subuh Pak, kita sambil mendengar ceramah subuh, kita bersih sampai isyraq, maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan umrah, sempurna. Masya Allah luar biasa Pak. Ini pentingnya ilmu Pak. Pentingnya ilmu untuk diamalkan. Bukan tidak ada ilmu, hanya bid'ah yang dilakukan. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua adalah amalan yang kedua itu Al-Quran, baca Al-Quran. Nah ini. Jadi Pak ini coba baca Quran. Tilawah itu baca Quran saja. Yang penting baca. Karena Al-Quran Pak itu man qara'a min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Bahwa siapa yang membaca Quran dari Al-Quran itu dia memiliki 1 pahala kebaikan, dan kebaikan itu menjadi 10, lipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam harf. Saya tidak mengatakan alif lam itu 1 huruf, walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim itu 1 huruf. Jadi 30, Masya Allah. Apalagi di bulan Ramadan dilipat ganda lagi. Maka harus ada target minimal 1 kali khatam di bulan Ramadan. Ini harus ada target Pak. Jangan disia-siakan Ramadan ini supaya kita mendapat nilai takwa itu. Ya terus sibuk. Maaf, kita terus sibuk sama HP kita, sedikit HP terus. Boleh, tapi jangan karena HP terus bacaan Quran kita. Naudzubillah min dzalik. Memang kalau ini HP luar biasa ini. Mungkin tiap hari itu ada penelitian, mungkin ada yang ribuan kali, mungkin ratusan kali dia buat HP-nya. Kalau tidak ada HP marah, bagaimana saja. Tapi itulah. Tapi Ramadan ini mentadaburi Al-Quran Pak, di samping membaca, memahami maknanya. Nah ini lebih hebat lagi, mentadaburi Al-Quran. Kalau perlu tafsirnya atau apa itu lebih baik lagi. Nah, yang ketiga itu bahwa Rasulullah SAW itu orang yang dermawan. Tapi lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Nah ini Nabi SAW. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak silahkan bersedekah. Nah termasuk ini berbuka puasa, memberi buka puasa. Rasulullah SAW bersabda, hadis dari Tirmizi yang disahihkan oleh Albani, man fattara sha'iman. Pada saat yang memberi buka puasa orang berpuasa, karena lahu min ajri, dia dapat pahalanya orang berpuasa min ghairi anna la yanqusa min ajri sha'imin sayyan, tanpa memberi pahala orang yang berbuka puasa sedikit pun, kata Rasul. Jadi jangan ada kata-kata jangan buka puasa di masjid karena kurang pahala. Tidak Pak, tidak. Orang berbuka tidak ada masalah, dan memberi buka juga, Masya Allah. Jadi silakan Bu, memperbanyak orang memberi buka puasa, sedekah di bulan Ramadan luar biasa. Insya Allah kalau kita laksanakan ini tiga saja ini, nilai takwa itu insya Allah kita dapatkan. Karena kalau kita sholat yang baik itu, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu adalah mencegah dari perbuatan apa? Fahsya, keji dan munkar. Ini sampai kepada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.